Di sebuah kerajaan yang damai, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Raja Darsa. Ia terkenal karena selalu membuat keputusan yang adil dan menenangkan rakyatnya. Suatu hari, seorang pedagang kaya datang ke istana, membawa sebuah permata besar dan berkilauan. Yang mulia, ini adalah permata terbesar di dunia. Saya ingin Anda membeli permata ini untuk menambah keagungan kerajaan Anda, kata pedagang itu. Raja Darsa memandangi permata itu dengan penuh perhatian. Permata ini memang sangat indah, tapi apa yang akan didapatkan rakyatku darinya? Tanya sang raja. Pedagang itu bingung. Yang mulia, permata ini akan membuat kerajaan Anda terkenal. Orang-orang dari seluruh penjuru dunia akan datang untuk melihatnya. Raja Darsa tersenyum dan berkata, "Kemasyhuran tidak memberi makan rakyatku, dan kemewahan tidak membuat mereka bahagia." Ia memanggil seorang penasihatnya dan berkata, "Jual permata ini, gunakan uangnya untuk membangun irigasi baru di desa-desa. Air akan membawa manfaat lebih besar daripada sebuah batu." Pedagang itu tertegun, tapi ia tidak bisa membantah kebijaksanaan sang raja. Berbulan-bulan kemudian, saluran irigasi baru selesai dibangun. Ladang-ladang di desa mulai subur, panen berlimpah, dan rakyat hidup makmur. Salah seorang petani berkata, "Raja kita mengorbankan sesuatu yang indah untuk sesuatu yang benar-benar berguna. Itu adalah kebijaksanaan sejati." Raja Darsa mendengar ucapan itu dari kejauhan, tersenyum kecil. Baginya, kebijaksanaan adalah memahami apa yang benar-benar penting, bukan apa yang hanya terlihat indah di permukaan. Beberapa tahun kemudian, seorang pangeran muda dari kerajaan tetangga datang berkunjung. Ia mendengar tentang keadilan dan kebijaksanaan Raja Darsa dan ingin belajar darinya. "Yang mulia," kata pangeran itu, "bagaimana Anda selalu tahu keputusan apa yang terbaik bagi rakyat Anda? Saya takut membuat kesalahan ketika tiba waktunya memimpin." Raja Darsa mengajak pangeran itu berjalan-jalan ke desa. Mereka melewati ladang-ladang yang kini hijau dan subur, melihat petani bekerja dengan penuh semangat, dan anak-anak bermain dengan riang di tepi saluran irigasi. "Apakah kau melihat ini?" tanya Raja Darsa. Pangeran itu mengangguk. "Ya, ini adalah hasil dari keputusan bijaksana Anda menjual permata itu untuk membangun irigasi." "Benar," kata sang raja, "tapi ingatlah, kebijaksanaan bukan hanya tentang membuat keputusan besar. Kebijaksanaan adalah mendengarkan kebutuhan orang lain, memahami apa yang bermanfaat bagi banyak orang, dan berani mengorbankan sesuatu yang bersifat sementara untuk sesuatu yang bertahan lama." Pangeran itu merenung sejenak. "Tapi bagaimana saya tahu apa yang benar-benar penting dan bermanfaat?" Raja Darsa tersenyum lembut. "Dengarkan rakyatmu, pahami kehidupan mereka, dan jangan biarkan egomu menguasaimu. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah keputusan ini akan membawa kebaikan jangka panjang atau hanya menyenangkan untuk sesaat? Jika kau jujur pada dirimu sendiri, kebijaksanaan akan menuntunmu." Setelah perjalanan itu, pangeran muda kembali ke kerajaannya dengan hati yang lebih terbuka dan tekad untuk menjadi pemimpin yang adil. Ia tidak hanya belajar dari kata-kata Raja Darsa, tetapi juga dari tindakannya yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan sejati adalah melayani, bukan dilayani. Raja Darsa, seperti biasanya, kembali ke istananya dengan damai. Baginya, tidak ada kebijaksanaan yang lebih besar daripada menanam benih kebaikan yang akan terus tumbuh meskipun ia tidak lagi ada di dunia ini. Beberapa tahun berlalu, dan pangeran muda yang dulu belajar dari Raja Darsa kini telah menjadi raja di kerajaannya sendiri. Ia memimpin dengan prinsip-prinsip yang diajarkan Raja Darsa, mendengarkan rakyat, memahami kebutuhan mereka, dan membuat keputusan dengan memikirkan dampak jangka panjang. Namun, suatu hari, kerajaan muda itu menghadapi ujian berat. Kekeringan melanda selama 3 musim berturut-turut, menyebabkan kelaparan meluas. Rakyat mulai gelisah, dan beberapa penasihat menyarankan agar raja meminjam dari kerajaan lain dengan bunga tinggi untuk membeli persediaan makanan.
Raja muda itu teringat pada kata-kata Raja Darsa. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah keputusan ini akan membawa kebaikan jangka panjang atau hanya menyenangkan untuk sesaat? Ia menolak saran tersebut karena ia tahu bahwa utang yang terlalu besar hanya akan membebani kerajaannya di masa depan. Sebaliknya, ia memanggil para petani, pedagang, dan pengrajin untuk berdiskusi. Dari mereka, ia mengetahui bahwa di dataran tinggi kerajaannya ada sumber air yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Dengan cepat, ia mengarahkan pembangunan bendungan kecil untuk menyimpan air hujan yang masih tersisa dan mengalirkan air ke desa-desa. Ia juga menggalakkan sistem barter antar warga, memastikan setiap keluarga memiliki cukup makanan untuk bertahan. Keputusannya tidak populer pada awalnya. Beberapa rakyat mengeluh karena mereka menginginkan bantuan instan. Tetapi perlahan, ketika bendungan mulai berfungsi dan air mengalir kembali ke ladang, rakyat mulai melihat kebijaksanaan di balik keputusannya. Ketika kekeringan akhirnya berakhir, kerajaan itu tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang lebih kuat. Bendungan yang dibangun menjadi sumber kehidupan baru, dan sistem barter yang diperkenalkan mempererat hubungan antar warga. Suatu hari, salah seorang penasihat berkata kepada raja, "Tuan, keputusan Anda sungguh luar biasa. Anda membawa kerajaan ini melewati krisis tanpa membuat rakyat terbebani utang. Dari mana Anda belajar kebijaksanaan seperti itu?" Raja muda itu tersenyum dan menjawab, "Saya belajar dari seseorang yang mengajarkan bahwa kebijaksanaan adalah tentang melayani dan berpikir jauh ke depan." Ia tidak hanya menunjukkan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang menciptakan manfaat bagi banyak orang. Dan demikianlah, kebijaksanaan Raja Darsa terus hidup, tidak hanya di kerajaannya sendiri tetapi juga di kerajaan-kerajaan yang terinspirasi olehnya. Apa yang ia tanam menjadi pelajaran abadi tentang arti sejati dari memimpin. Memastikan bahwa setiap keputusan adalah benih yang akan tumbuh untuk kebaikan bersama. Bertahun-tahun kemudian, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Muda itu menjadi salah satu yang paling makmur di kawasan tersebut. Bendungan dan irigasi yang dibangun selama masa kekeringan menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan berbasis kebijaksanaan dapat membawa perubahan besar. Suatu hari, seorang utusan dari kerajaan Raja Darsa datang membawa berita. Raja Darsa, yang telah lama menginspirasi banyak pemimpin, telah meninggal dunia dengan damai di usianya yang sangat tua. Raja muda itu, yang sekarang telah menjadi lebih dewasa dan dihormati oleh rakyatnya, merasa kehilangan yang mendalam. Ia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke kerajaan Raja Darsa untuk menghadiri upacara penghormatan terakhir. Ketika ia tiba, ia mendapati bahwa seluruh rakyat berkumpul di istana untuk memberikan penghormatan kepada raja yang mereka cintai. Tidak ada upacara mewah atau kemegahan yang berlebihan. Sebaliknya, di depan peti Raja Darsa, hanya ada sebuah meja kayu sederhana yang di atasnya terdapat seikat gandum dan sebongkah batu kecil. Simbol panen yang melimpah dan keputusan bijak menjual permata. Setelah upacara, Raja muda berdiri di hadapan rakyat dan berkata, "Raja Darsa bukan hanya seorang pemimpin, tetapi seorang guru bagi kita semua. Dari kebijaksanaannya, saya belajar bahwa nilai seorang pemimpin tidak terletak pada kemewahan atau kekuasaan, tetapi pada warisan kebaikan yang ia tinggalkan untuk rakyatnya." Ia melanjutkan, setiap saluran irigasi, setiap panen yang melimpah, dan setiap senyum di wajah rakyatnya adalah bukti nyata bahwa Raja Darsa hidup tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang dipimpinnya. Setelah berbicara, Raja muda itu berjanji untuk melanjutkan kebijaksanaan Raja Darsa, tidak hanya di kerajaannya sendiri tetapi juga dengan membantu kerajaan-kerajaan lain yang membutuhkan. Ia menyumbangkan sebagian hasil panen dari kerajaannya untuk membantu desa-desa kecil di wilayah sekitar, meniru teladan Raja Darsa yang selalu memikirkan kebutuhan orang lain. Rakyat Raja Darsa, yang melihat kejujuran dan rasa hormat dalam diri Raja muda itu, merasa bahwa kebijaksanaan pemimpin mereka telah diteruskan. Bagi mereka, Raja Darsa tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup melalui setiap tindakan kebaikan yang terinspirasi oleh warisannya. Seiring waktu,
Cerita tentang Raja Darsa dan Raja Muda itu menyebar ke seluruh negeri, menjadi dongeng yang diceritakan kepada anak-anak tentang arti sejati kebijaksanaan. Memahami apa yang penting, berani mengambil keputusan yang benar meskipun sulit, dan meninggalkan dunia dalam keadaan yang lebih baik daripada saat kita menemukannya. Dan dengan itu, warisan kebijaksanaan terus tumbuh, seperti benih yang ditanam di tanah yang subur, menginspirasi generasi demi generasi untuk memimpin dengan hati, keberanian, dan pemahaman yang mendalam akan tanggung jawab mereka terhadap sesama.